Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Warda Tunjana SPDI, NIM 250401132187. Saat ini saya adalah mahasiswi di LPTK Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, bidang studi Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan uji kinerja di Sekolah Dasar Negeri 2 Teluk Mesjid, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dengan materi Hidup Lapang dengan Berbagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Muhammad Abdillah Ahsan. Olahraga. Bola Ibu Menjelaskan dengan baik. Betul. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pelajaran kita minggu kemarin Ingat, yaitu tentang aku. anak soleh. Benar sekali. Selasa. Hari ini kita akan belajar dari hidup lapang dengan berbagi. Kita yaitu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan makna dan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan zakat. Menyebutkan golongan penerimaan zakat atau mustahik zakat. Sekarang Ibu akan menguji pengetahuan kalian terlebih dahulu tentang zakat. Nisa, maju Nisa. Zakat terbagi dua macam, yaitu silahkan duduk. Duta dan Diti. Harus tahu tentang zakat. Zakat adalah kadar harta tertentu yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Apa yang dimaksud dengan kadar zakat? Wajib untuk membayar. Zakat itu akan diberikan pada siapa, kek? Zakat diberikan kepada fakir miskin, ibnu sabir, untuk pembebasan budak, orang-orang yang punya utang, amil, para mu'alaf, dan fisabilillah. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan memberikan materi tentang zakat. Mari kita simak. Nah, di sini kita belajar tentang hidup lapang dengan berbagi, yaitu
Tujuan pembelajaran kita yang pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Menjelaskan makna dan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti penerapan zakat, infak, sedekah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Dapat mengidentifikasi pengertian zakat dan jenis zakat, serta menyebutkan golongan penerima zakat atau mustahik dengan benar. A. Zakat. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat. Zakat yaitu rukun Islam yang keempat. Zakat berarti menyisihkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang berhak menerimanya. Orang yang berzakat disebut dengan muzaki, sedangkan orang yang menerima zakat disebut mustahik. Jadi orang yang berzakat disebut muzaki dan yang menerima zakat disebut mustahik. Nah, hukum zakat. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Menunaikan zakat merupakan salah satu bentuk ibadah dan kepedulian sosial terhadap sesama, serta membersihkan jiwa dan harta. Syarat wajib zakat. Berikut adalah beberapa syarat wajib zakat. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Yang kelima, milik penuh. Yang keenam, mencapai nisab. Yang terakhir, berlalu 1 tahun. Jadi wajib beragama Islam. Balik, anak-anak tidak wajib zakat. Yang wajib orang dewasa. Berakal sehat, orang gila tidak boleh tidak membayar zakat, berarti orang yang sehat. Merdeka berarti tidak dalam perbudakan. Milik penuh, punya sendiri, bukan punya orang lain dijakati, yang dijakati hartanya. Dari pinjol. Pinjol, nah itu bukan punya kita. Mencapai nisab. Kalau mencapai nisab, nanti kita lihat ada nisabnya harta yang bisa dijakati. Berlalu 1 tahun, nah usianya 1 tahun lewat baru bisa dijakati. Jenis-jenis zakat. Zakat terbagi 2 jenis. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan pada bulan Ramadan. Hanya bulan Ramadan. Jadi bulan-bulan yang lain tidak bisa dikeluarkan zakat fitrah sebagai bentuk pensucian diri. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok dan waktu mengeluarkannya pada saat memasuki bulan Ramadan sampai malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri yang kita sebut masih di sholat hari raya. Nah, makanan pokok karena kita di Indonesia makanan kita beras. Nah, dimasak menjadi nasi. Jadi yang kita zakati pada bulan Ramadan bentuknya beras. Benar sekali. Zakat mal. Zakat mal yaitu zakat yang dikeluarkan dari harta benda seperti emas, perak, perniagaan, dan pertanian bisa dizakati. Nisab. Nah, tadi kan ada nisab.
Nisab adalah batas minimal harta yang wajib dijakati. Setiap jenis harta memiliki nisab berbeda-beda. Ada sama kan? Beberapa contoh nisab zakat. Yang pertama tadi emas. Emas harus 85 gram nisabnya. Perak berapa? 595 gram. Perniagaan setara dengan nilai nisab emas berapa? 85 gram. Yang terakhir hasil pertanian 527 kilogram. Nah, baru bisa dijakati. Penghitungan zakat. Jumlah zakat bervariasi tergantung pada jenis harta. Berikut contoh penghitungan zakat. Zakat mal 2,5% dari nilai harta yang mencapai nisab dan telah melewati 1 tahun atau tadi haul. Nah, kalau zakat fitrah 1 sya, artinya 3,5 liter atau 2,5 kilogram. Kalau liter 3,5. Kalau kilogram 2,5. Hati-hati nantinya tertukar. Bentuknya yaitu beras. Nah, beras atau makanan pokok lainnya. Kalau kita di Indonesia beras, bisa juga di luar negeri ada gandum. Nah, selain beras. 8 asnaf penerima zakat dalam Al-Quran. Zakat disalurkan kepada 8 golongan yang berhak menerimanya. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, tidak divisi apa-apa. Yang kedua miskin. Orang yang memiliki harta, ada visi harta, tetapi tidak cukup untuk kebutuhannya, tidak cukup. Nah, yang ketiga amil. Amil adalah orang yang bertugas mengelola zakat. Yang keempat mu'alaf, artinya orang yang baru masuk Islam, boleh diberi zakat. Yang kelima rikab, budak yang ingin memerdekakan diri. Yang keenam gharim, orang yang terlilit hutang. Yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang jalan Allah. Yang kedelapan ibnu sabil. Yang terakhir yaitu orang yang sedang dalam perjalanan kehabisan bekal. Maka kedelapan golongan ini boleh mendapatkan zakat. Nah, banyak manfaat zakat untuk diri kita. Yang pertama, membersihkan harta dan mensucikan diri. Yang kedua, membantu fakir dan orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, menciptakan kesejahteraan. Yang terakhir, memperkuat rasa dan kepedulian sosial. Rasa solidaritas, rasa persaudaraan dengan adanya zakat. Terima kasih. 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu Ria, Akbar, dan April. Kelompok 2 terdiri dari Yana, Arif, dan Ica. Kelompok ketiga yaitu Raisa, Abdillah, dan Nisa, yaitu tentang memahami zakat. Ada 10 pertanyaan dan kalian bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Silahkan. Yang kedua di sini tentang untuk kelompok 2 mustahik zakat. Menjodohkan nama-nama mustahik zakat. Dan 3 yaitu kelompok 3
yaitu tentang membuat pohon tomat 8 asnaf. Nama-nama 8 asnaf bersama kelompok menit. Silakan. Hasil kerja kelompok kalian. Mari kita ice breaking. Tahun sekali pada bulan Ramadan kita berzakat fitrah agar menjadi berkah. Berapakah banyaknya? Hei, 2,5 kilogram. Makanan pokok bentuknya berikan pada yang berhak. Menjadi lapang dengan indahnya berbagi. Pertama, silahkan maju ke depan. Silahkan kelompok 2 bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang mustahik zakat. Silahkan, Arif. Mustahik zakat pasangan dengan yang sesuai. Fakir miskin. Kemana fakir miskin? Fakir orang yang tidak memiliki harta sedikit pun. Nah, fakir tidak memiliki harta sedikit pun. Yang lain dengarkan. Kedua, Miskin orang yang berpenghasilan rendah. iya, berpenghasilan rendah. Yang ketiga, Amil hamil. seorang pengumpul dan pendistribusi zakat. Nah, yang pengumpul zakat itu artinya mengelola zakat. Yang keberapa lagi, Arif? Yang keempat, Iya. garing. Garing. Seorang pengumpul dan garing. Angkat Yana. Seorang pengumpul pendistribusi zakat. Seorang garing. Ini garing seorang pengumpul dan Itu ambil tadi. Ica, yang mana Ica? Bantu temannya. yang Garing lah. Kalau mau berapa garing? Oh, yang ke nomor 2, Arif. berjuang di jalan Allah. Nah, seseorang garing. Orang yang dianggap ulama imannya karena baru masuk Islam. Iya, terakhir Ibnu Sabil. Iya, Nisa, silahkan. Secara keseluruhan, presentasi kelompok 2 sudah bagus. Hanya perlu menambahkan contoh sedikit gambar agar lebih menarik. Ya, ke kelompok 2 silahkan tanggapi. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan saran dan masukan. Nanti akan kami tambahkan contoh nyata agar lebih jelas. Iya, bagaimana Nisa? Tepuk tangan untuk kelompok 2 sebagai evaluasi untuk kalian tentang dan kelas kalian. Menit. Jangan diskusi, kerjakan. Jangan diskusi, kerjakan masing-masing. Kalau sudah selesai, silakan kumpul di meja ibu. Silakan selesai. Ibu lihat kalian sudah memahami. Bisa. Saya belajar bahwa ada 8 golongan asnaf yang berhak menerima zakat seperti fakir, miskin, dan mualaf. Dengan adanya zakat, kita bisa membantu orang yang kesulitan hidup agar mereka juga bisa merasa bahagia dan cukup. Benar. Ya, kita berdiri. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak sabigi di hurung bari-bari. Masak sabigi di hurung bari-bari. Mangga lepok, makan kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangkurupan. Berdoa dimulai. Sadaqallahul azim. Maka
dan sedekah. Terus rajin belajar, tetap semangat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum